Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Surahman, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Sebelum kita memasuk materi, ada satu ayat yang berkaitan tentang Al-Quran di surat Al-A'la ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Nah, materi pada video ini yaitu pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti lonceng. Yang berikut, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur, yaitu agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakannya. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Yang berikut, yang terakhir, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Itulah manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Nah, segi kualitas Al-Quran, segi kualitas dan kuantitas akidah akhlak, yaitu Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dan 32.319 huruf serta 77.439 kosakata syariah. Ada muamalah, munakahat, faraid, jinayah, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, akdiyah, jihad dan dualiyah. Isi kandungan Al-Quran. Itulah segi kualitas dan kuantitas Al-Quran. Yang berikut, pengertian Al-Hadis. Al-Hadis itu adalah segala perilaku Nabi Muhammad SAW berupa kata maupun perbuatan serta ketetapannya. Kedudukan Al-Hadis adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Macam-macam hadis, yaitu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan yang terakhir hadis dhaif. Hadis sahih dikutip dari Ponpes Al-Hasanah. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung atau mutawatir, diriwayatkan oleh perawinya yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanadnya dan matanya ada syad dan illat. Itulah pengertian hadis sahih. Hadis hasan, berikutnya hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang dirangkaikan sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawinya yang adil dan dabit, tidak terdapat syad dan illat. Perbedaan kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan para perawinya. Perawi hadis perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Utamanya hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Dan yang terakhir, pengertian hadis dhaif.
Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam artian hadisnya lemah. Dalam Mazmumah Baikuni disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif, dan hadis dhaif tidak memiliki banyak ragam. Yang maksudnya berbanyak ragam, memiliki beberapa perawinya, dan ada yang 50% benar dan 50% masih simpang siur, seperti itu. Jadi itulah penjelasan Al-Quran dan hadis. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.